Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN bangga melayani bangsa. Nah, sebelum memulai acara pada sesi kali ini, saya mempunyai sebuah pantun nih buat Sobat ASN sekalian. Pantunnya, jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga semuanya mendapat berkah. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Dini Amalia dari instansi UPBU kelas 2 Haji Asal Sampit, Kalimantan Tengah. Saya merupakan peserta latsar CPNS gelombang 2 angkatan 13 kelompok 4. Nah, pada kesempatan acara kali ini kita ada podcast nih. Nah, podcast ini akan membahas mengenai core value ASN yang berakhlak. Nah, sebelumnya Sobat ASN tahu nggak apa sih core value berakhlak itu? Nah, jadi core value berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, jadi adanya core value ASN ini sebagai sari dan nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam satu kesatuan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan bangga melayani bangsa merupakan employer branding ASN zaman now yang melayani dengan sepenuh hati. Ngomong-ngomong tentang core value, nah apa sih core value itu? Jadi core value merupakan prinsip dan nilai utama yang menjadi fondasi serta acuan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi core value ini merupakan pegangan dasar bagi setiap ASN dalam menjalankan tugasnya. ASN harus mempunyai orientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas satu persatu mengenai akronim dari core value berakhlak tadi. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Berorientasi pelayanan memiliki panduan perilaku kode etik diantaranya yaitu pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Implementasi berorientasi pelayanan dalam dunia kerja seharusnya tidak luput dari pemahaman diri pada setiap ASN mengenai tanggung jawab terhadap amanah dan tugas yang diberikan kepadanya. Seperti halnya dalam pelayanan publik, kita harus memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai kebutuhan apa yang diperlukannya. Saya mengambil contoh pada UPBU kelas 2 Haji Asal Sampit, di mana kami melakukan pemberian informasi mengenai penerbangan secara offline dan online. Secara offline, calon penumpang dapat menanyakan langsung kepada petugas yang sedang bertugas di bandara. Sedangkan secara online, dapat melalui pemberian informasi di media sosial yang dilakukan secara rutin dan berkala, sehingga masyarakat atau calon penumpang tidak perlu susah payah datang ke bandara hanya untuk mengkonfirmasi mengenai penerbangan. Kami juga menyediakan layanan pengaduan kehilangan yang dapat diakses calon penumpang melalui direct message di Instagram. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel adalah suatu sikap tanggung jawab yang dilakukan dalam bentuk tindakan pertanggungjawaban oleh seseorang yang telah dipercayai atau diamanahi suatu tugas tertentu. Akuntabel juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan maupun keputusan yang diambil. Akuntabel memiliki panduan perilaku atau kode etik di antaranya. Pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif,
dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang ketiga, kompeten. Kompeten yaitu kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Kompeten memiliki panduan perilaku atau kode etik antara lain: pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Implementasi kompeten ini dapat dilakukan dengan semangat membangun bangsa yang dimulai dari diri sendiri, seperti kemauan untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi diri. Juga dapat dilakukan dengan senantiasa menerima saran dan kritik dari orang lain sebagai pendorong diri untuk lebih maju ke depannya. Yang keempat, harmonis. Harmonis merupakan suatu keadaan di mana setiap orang dapat saling merangkul bersama di setiap masalah sehingga terjadi keselarasan hidup guna mencapai kebahagiaan bersama. Harmonis memiliki panduan perilaku atau kode etik diantaranya: pertama, suka menolong orang lain; kedua, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kita menyadari bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Namun, dengan begitu, kita tetap harus menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dengan saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Kita juga harus dapat mengimplementasikan budaya tolong-menolong yang pastinya dalam kebaikan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman. Yang kelima, loyal. Loyal adalah tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi. Loyal memiliki panduan perilaku atau kode etik diantaranya: memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Sebagai ASN, kita perlu menjaga nama baik diri sendiri, pimpinan, instansi, dan negara. Apabila kita melakukan suatu tindakan yang tidak baik seperti tindakan melawan hukum, tentu hal tersebut dapat berdampak kepada orang lain, bahkan sistem instansi tempat kita bekerja. Yang keenam, adaptif. Adaptif adalah kemampuan sosial dan personal seseorang untuk menyelesaikan diri dengan norma atau standar yang berlaku di lingkungan masyarakat. Adaptif memiliki panduan perilaku atau kode etik diantaranya: yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; yang kedua, terus berinovasi, mengembangkan kreativitas; dan yang ketiga, bersifat proaktif. Dalam pelaksanaan di lapangan, sering terjadi perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan waktu. Untuk itu, kita perlu beradaptasi dengan baik dan berinovasi dalam mengembangkan kreativitas. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kolaboratif. Kolaboratif yaitu kemampuan bekerja sama untuk menyalurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Kolaboratif memiliki panduan perilaku atau kode etik diantaranya: yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Implementasi kolaboratif dapat diwujudkan dengan menjalin kerjasama dengan beberapa pihak atau instansi, atau juga dapat dilakukan dengan masyarakat. Contohnya dalam hal ini, Kementerian Perhubungan meluncurkan kampanye kolaboratif, yaitu Yuk Selamat Bersama, dalam rangka mengedukasi insan transportasi
dan masyarakat akan pentingnya menjaga keselamatan dalam bertransportasi. Kampanye keselamatan ini dibuka oleh Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi, secara virtual di Jakarta. Nah, tak terasa nih Sobat ASN, kita sudah berada di penghujung podcast pada sesi kali ini. Semoga para Sobat ASN dapat mengambil manfaat ya pada podcast ini. Sebelumnya tadi di awal kita sudah berpantun. Gimana nih kalau di akhir juga kita pakai pantun nih? Ada satu pantun juga sebagai penutup untuk Sobat ASN sekalian. Pergi ke Sampit, melihat sungai. Tak lupa bawa makanan. Podcast kali ini sudah selesai. Alhamdulillah kita ucapkan. Terima kasih saya ucapkan kepada para Sobat ASN yang setia menonton podcast pada kali ini dari awal sampai akhir. Semoga kita semua mendapat berkah ya akan ilmu yang kita pelajari. Demikian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat. Selamat berjumpa di sesi berikutnya ya.